Di sebuah kota yang makmur, Raja Abdul mengundang Abu Nawas ke istananya setelah mendengar tentang kepandaian dan kecerdikan Abu Nawas. Raja ingin menguji kemampuan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang rumit. Ia mengumumkan bahwa ada hadiah besar yang tersembunyi di seluruh istana, dan Abu Nawas harus menemukan hadiah tersebut melalui serangkaian teka-teki dan rintangan. Saat Abu Nawas tiba di istana, Raja Abdul menyambutnya dengan ramah dan memberikan teka-teki pertama. Teka-teki itu berupa petunjuk yang mengarahkan Abu Nawas ke sebuah ruangan tersembunyi di dalam istana. Di ruangan ini, Abu Nawas menemukan berbagai barang aneh dan harus memecahkan teka-teki yang melibatkan berbagai benda tersebut. Abu Nawas menggunakan kecerdikannya untuk mengidentifikasi barang-barang yang tampak tidak berguna, tetapi sebenarnya memiliki fungsi khusus dalam teka-teki tersebut. Dengan solusi yang cerdik, ia berhasil menemukan kunci untuk ruangan berikutnya. Setelah menemukan kunci, Abu Nawas masuk ke ruangan berikutnya yang dipenuhi dengan ilusi optik dan jebakan. Ruangan ini penuh dengan cermin dan refleksi, membuatnya sangat sulit untuk mengetahui mana yang nyata dan mana yang palsu. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, Abu Nawas dapat membedakan ilusi dari kenyataan dan menemukan jalan keluar dari ruangan tersebut. Di ruangan berikutnya, Abu Nawas bertemu dengan makhluk ajaib, sebuah burung yang dapat berbicara. Burung itu memberi petunjuk tambahan berupa teka-teki lisan yang harus dipecahkan untuk melanjutkan pencarian. Abu Nawas mendengarkan petunjuk dengan seksama dan memanfaatkan kecerdikannya untuk menjawab teka-teki burung tersebut. Dalam perjalanan menuju ruangan berikutnya, Abu Nawas menemukan seorang pengemis tua yang tampaknya sangat membutuhkan bantuan. Meskipun waktu sangat berharga, Abu Nawas memutuskan untuk membantu pengemis tersebut. Sebagai balasannya, pengemis itu memberikan petunjuk penting yang memudahkan Abu Nawas dalam melanjutkan pencariannya. Saat Abu Nawas hampir mencapai akhir pencariannya, ia dihadapkan pada penjaga istana yang sangat kuat. Penjaga ini menantangnya dalam sebuah duel cerdik. Abu Nawas menggunakan kecerdikannya dan keahlian berbahasanya untuk mengalahkan penjaga tanpa kekerasan, memanfaatkan kekuatan pikiran daripada kekuatan fisik. Akhirnya, Abu Nawas menemukan tempat hadiah yang tersembunyi. Namun, hadiah tersebut ternyata adalah sebuah kotak kosong. Raja Abdul muncul dan menjelaskan bahwa sebenarnya ujian ini bukan tentang hadiah material, melainkan tentang bagaimana Abu Nawas menggunakan kecerdikan, kebaikan, dan kebijaksanaan selama perjalanan. Raja sangat terkesan dengan cara Abu Nawas menghadapi setiap tantangan dan memilih untuk memberikan hadiah berupa kehormatan dan persahabatan yang abadi. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan penuh kebanggaan dan pengetahuan baru. Ia menceritakan petualangannya kepada teman-temannya dengan penuh humor, menunjukkan bahwa keberanian dan kebijaksanaan seringkali lebih berharga daripada hadiah material. Di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid mengumumkan pesta terbesar yang pernah diadakan di istananya. Semua orang diundang, dan hadiah besar disiapkan untuk tamu yang bisa membuat raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, dikenal sebagai orang yang cerdik dan humoris, sangat ingin memenangkan hadiah tersebut. Abu Nawas mulai memikirkan cara untuk mempersiapkan penampilannya. Ia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa teman dan meminta mereka untuk berpakaian sebagai makhluk-makhluk ajaib dan berperan dalam sebuah pertunjukan yang sangat lucu. Teman-temannya setuju, dan mereka mulai berlatih dengan giat. Pada hari pesta, istana dipenuhi oleh tamu-tamu yang mewah dan beragam. Abu Nawas dan kelompoknya memasuki ruang makan dengan kostum konyol dan cerita lucu. Mereka memperagakan berbagai sketsa yang penuh dengan humor dan trik-trik mengejutkan. Salah satu sketsa mereka melibatkan burung-burung ajaib yang ternyata adalah teman-teman Abu Nawas yang berpura-pura terbang dan berbicara. Di tengah pertunjukan, Abu Nawas memberikan kejutan kepada raja. Ia membuat tentara konyol yang terdiri dari orang-orang yang berpura-pura menjadi prajurit, tetapi melakukan gerakan yang sangat konyol dan aneh. Semua orang, termasuk raja, tertawa terbahak-bahak melihat betapa canggungnya mereka berpura-pura bertempur. Namun, saat suasana semakin meriah,
tiba-tiba ada masalah. Salah satu teman Abu Nawas yang berpura-pura menjadi burung ajaib tidak bisa keluar dari kostumnya dan panik. Abu Nawas dengan cepat memikirkan solusi dan meminta tamu untuk berperan serta dalam penyelamatan burung ajaib. Semua orang bekerja sama untuk menyelamatkan burung tersebut, dan situasi yang semula tegang berubah menjadi semakin lucu. Akhirnya, Raja Harun al-Rasyid terhibur dan terpingkal-pingkal selama pertunjukan. Abu Nawas dan kelompoknya berhasil membuat Raja tertawa terbahak-bahak, memenuhi syarat untuk hadiah besar. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas sebuah bungkusan berisi berbagai barang langka, namun Abu Nawas meminta agar hadiah tersebut digunakan untuk membantu orang-orang miskin di kota. Dengan hadiah dan pengakuan yang diterimanya, Abu Nawas kembali ke rumah dengan perasaan bahagia. Ia dan teman-temannya merayakan kemenangan mereka dengan sederhana, sambil menceritakan kisah-kisah lucu dari pesta kepada semua orang. Abu Nawas membuktikan bahwa kebahagiaan dan kepandaian seringkali datang dari kreativitas dan kebaikan hati. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk menguji kecerdikan dan keberanian penduduknya dengan sebuah tantangan besar. Ia mengumumkan bahwa ada harta karun tersembunyi di kerajaan yang hanya bisa ditemukan dengan memecahkan serangkaian teka-teki dan menghadapi berbagai ujian. Abu Nawas, yang dikenal karena kecerdikannya, segera tertarik dan memutuskan untuk mengikuti tantangan tersebut. Abu Nawas menerima peta yang menunjukkan lokasi awal pencarian. Teka-teki pertama mengarahkan Abu Nawas ke sebuah labirin raksasa di pinggiran kota. Labirin ini penuh dengan jebakan, ilusi optik, dan teka-teki yang harus dipecahkan untuk keluar. Dengan keahliannya dalam berpikir kritis dan cerdik, Abu Nawas berhasil melewati labirin dan menemukan petunjuk berikutnya. Setelah keluar dari labirin, Abu Nawas tiba di sebuah hutan yang penuh dengan makhluk-makhluk ajaib. Hutan ini dipenuhi dengan berbagai tantangan yang melibatkan teka-teki dan interaksi dengan makhluk magis seperti elf, troll, dan peri. Abu Nawas harus menggunakan kecerdikannya untuk bernegosiasi dan mendapatkan informasi penting dari makhluk-makhluk tersebut. Petunjuk berikutnya membawa Abu Nawas ke sebuah kuil kuno yang terlupakan. Di dalam kuil, Abu Nawas menemukan berbagai ruangan yang dipenuhi dengan teka-teki dan mekanisme rahasia. Salah satu ruangan berisi teka-teki yang harus dipecahkan dengan memanfaatkan pengetahuan sejarah dan logika. Abu Nawas menghadapi berbagai jebakan dan teka-teki yang menuntut pemikiran mendalam dan kreativitas. Di akhir kuil, Abu Nawas bertemu dengan penjaga kuil yang sangat kuat dan bijaksana. Penjaga ini menantang Abu Nawas dalam sebuah duel cerdik, di mana Abu Nawas harus memecahkan teka-teki verbal dan menjawab pertanyaan sulit. Dengan kepiawaiannya, Abu Nawas berhasil memuaskan penjaga dan mendapatkan akses ke bagian dalam kuil.